kalimah objek. Sedangkan kata memperjalankan membutuhkan subjek dan juga membutuhkan objek. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah yang berkehendak. Contohnya seperti ini. Ada anak kecil umur 1 tahun di atas menara masjid. Diary Anas. Jangan lupa subscribe ya. Jadi hari ini Nanas lagi ngedumel gara-gara pertanyaan temannya. Tahu gak? Aku tuh lagi sebel banget sama temen aku. Soalnya dia tuh gak percaya sama peristiwa Isra Mi'raj. Udah aku jelasin panjang lebar dari A sampai Z. Tapi dia tetap gak percaya. Aku jadi sebel. Masa dia bilang kayak gini? Heh, Nanas. Aku tuh anak milenial. Anak zaman now. Penjelasanmu itu harus pakai logika dan harus ada bukti. Baru aku mau percaya, oke? Sekarang itu segala sesuatu harus pakai logika dan bukti. Ingat itu. Aku jawab aja kayak gini. Nah, lihat. Di sana ada tai kucing. Kamu tahu gak? Tai kucing itu rasanya asin banget. Lalu dia jawab, aku gak percaya. Masa tai kucing rasanya asem? Yalah asem. Kalau kamu gak percaya dan mau buktikan, makan aja nah tai kucingnya, makan. Nas, memangnya kamu pernah makan tai kucing? Serius? Ya enggak sih. Aku bilang gitu karena bingung aja mau jawab gimana. Kirain beneran makan tai kucing. Gak boleh loh makan tai kucing. Soalnya tai kucing itu kan najis. Jadi haram untuk dimakan. Nah teman-teman, mau tahu kan penjelasan tentang Isra Mi'raj? Nah Nanas juga dengerin nih. Mama Anas mau menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada tanggal 27 Rajab. Nabi Muhammad diisrokan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Nah, banyak juga nih selentingan-selentingan. Oh, gak percaya sama Isra Mi'raj. Soalnya harus ada pembuktian secara logika. Seperti yang dikatakan oleh teman Nanas tadi. Nah, kita sebagai umat muslim harus mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Kita terima peristiwa Isra Mi'raj itu dengan iman kita. Jangan dulu dengan akal kita. Nanti setelah kita terima dengan iman kita, baru akal juga akan mengikuti. Teman-teman tahu gak ayat tentang peristiwa Isra Mi'raj? Yap, benar sekali, yakni surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul adzim. Nah, itu dia Nanas ayatnya, ayat tentang Isra Mi'raj. Nah, dalam ayat tersebut ada kata-kata subhanalladzi asra. Asra itu artinya memperjalankan. Kata asra ini adalah kalimah kerja yang termasuk ke dalam fi'il bina muta'adi. Di dalam bahasa Arab itu ada fi'il bina muta'adi dan ada fi'il bina lazim. Fi'il bina muta'adi adalah sebuah adegan kalimat yang membutuhkan subjek, predikat, dan objek.
atau dalam istilah bahasa Arabnya fi'il, fa'il, maf'ul. Sedangkan yang satunya lagi, fi'il bina lazim adalah fi'il yang adegan kalimahnya hanya terdiri atas subjek dan predikat saja. Jadi tidak membutuhkan objek. Jadi kalau dalam istilah bahasa Arabnya hanya fi'il dan fa'il saja tanpa memerlukan maf'ul bih. Nah, contohnya seperti kata saro artinya berjalan. Kata saro atau berjalan hanya memerlukan subjek saja, tidak memerlukan kalimah objek. Sedangkan kata memperjalankan membutuhkan subjek dan juga membutuhkan objek. Seperti nanas berjalan. Nah, itu kalimahnya fi'il bina lazim. Kalau nanas memperjalankan apa? Bakal ada pertanyaan seperti itu. Nanas memperjalankan mobil-mobilan. Nah, itu contohnya kalimah fi'il bina muta'addi karena terdiri atas subjek, predikat, dan juga objek. Nah, Nas, menurut kamu kata asro fi'ilnya muta'addi atau lazim? Kayaknya termasuknya muta'addi deh. Soalnya artinya memperjalankan. Iya nggak? Yap, betul sekali Nanas jawabannya. Asro adalah kalimah fi'il bina muta'addi. Jadi, asro itu adalah kalimah yang memerlukan subjek dan juga memerlukan objek. Nah, di sini yang jadi subjeknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi objeknya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena arti dari ayat tersebut adalah Maha Suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, jadi jelas ya, yang memperjalankan, yang berbuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Nabi Muhammad hanya sebagai objek. Jadi Nabi Muhammad tidak punya kuasa apa-apa. Nabi Muhammad hanya diam. Yang memperjalankannya adalah Allah. Sedangkan kalau Allah yang melakukan, Allah yang berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah yang berkehendak. Contohnya seperti ini. Ada anak kecil umur 1 tahun di atas menara masjid. Kira-kira masuk akal gak ya? Ada anak kecil umur 1 tahun di atas menara masjid. Nah, kalau misalkan kita langsung berpikir secara sepintas, maka kita akan menjawab, tidak mungkin. Mana mungkin anak kecil umur 1 tahun yang berjalan saja masih tertatih-tatih, berjalan saja masih berpegangan, dan juga sering terjatuh, mana mungkin dia bisa naik ke atas menara masjid yang begitu tingginya. Nah, kalau misalkan kita berpikir lebih dalam lagi, itu mungkin-mungkin saja. Kalau misalkan anak kecil itu digendong sama bapaknya ke atas ke menara masjid. Jadi si anak kecil itu hanya sebagai objek. Yang jadi subjeknya, yang berbuatnya adalah bapaknya. Jadi dia hanya diam saja di punggung bapaknya. Bapaknya yang naik ke atas. Kemudian anak kecil itu, si anak 1 tahun itu sampailah di menara masjid yang begitu tinggi. Nah, begitu juga dengan peristiwa Isra Mi'raj. Sekarang gimana, Nas? Sudah paham belum? Alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang aku sudah paham. Terima kasih Mama Anas penjelasannya. Sekarang aku bisa jelasin nih ke teman aku. Nah, teman-teman di rumah, kalian juga sekarang sudah paham kan tentang peristiwa Isra Mi'raj? Dan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk menjalankan sholat yang 5 waktu. Dan jangan lupa kerjakan salat 5 waktu. Jangan sampai telat ya. Dan jangan juga diakhir-akhirkan. Sekian semuanya. Dah. Assalamualaikum.